Kalau saya ya Pak, terus pundi Bu Kaji? Kok tempatnya sing sae sih? Pripun sing mboten sae? Kalau padosaken tempat artinya lingkungannya indah, cantik terus pun Bu Kaji Pak Ketua. Cantik. Tadi ada gempa lagi, Pak. Pripun? Ya. Ada gempa lagi juga di Pacitan ya. Pokoknya dari mitigasi PMI, dari BPBD, dari meteorologi. Jadi daerah selatan itu kalau di daerah saya sampai Banyuwangi, menurut keterangan rawan terjadi erupsi, Mas. Ketinggiannya pun sudah ada prediksi, ketinggian erupsi apa itu tsunami-nya itu sampai 20 meter. Jadi mitigasinya sudah ada, sehingga kita menempatkan relawan-relawan di tiap desa pinggir tepi pantai itu sudah lengkap. Iya. Kalau nek Semeru niku kan di baratnya Hunta Buntara. Ya kelihatan lah Semeru kita ini ndangak ini Semeru asli nih. Tapi kalau ke arah timurnya ndak bisa, ke Buntu ada semacam gunung kecil yang itu bisa menangkis lava dari Semeru sehingga dia terpecah menjadi dua. Ke arah selatan yang namanya Curah Koboan, kalau di TV-TV itu disebut Besuk Koboan. Kalau yang ke utara itu ke Besuk Sat, namanya. Mas Denny mana ini Mas Denny? Pak Lulu gantian. Siap. Oh iya, gantian Mas Denny. Tadi nyiapkan kopi dulu, Pak. Sama camilane. Iya. Aku jane ya kepingin kopi, Mas. Kayak Noah. Di Jember aja. Bisa tembus. Bisa tembus. Ya tak kayak Noah. Panjangan anu kersa anu nggih Pak Ketua. SLC nih. SLC napa Tugu Sari napa Robusta, makin niat datang Lumajang. Dikasih itu aja nanti dikasih tulisan, jadi biar bisa merasakan semua. Untuk sampling. Niku sing kengken ngadu nggih tiyang bejijeng niku mawon. Kuping Semerap paduan kopine pripun. Di masing-masing tamu aja nanti dibawai pulang satu box. Ngene lho Dik Deni. Nek wong iku asli manise, iku rasane ana ndek kopi. Nek udekane iku kaya udekane sampeyan, udekane Dik Lulu iku tak yakoni. Nek lanang ganteng wedok manis. Promosi ini, itu hampir tiap hari. Untuk realisasinya kapan? Mbak Sela kan deket ke ini, ke lokasi Penanggal, ke Hunta Buntara. Mungkin bisa mengajak teman-teman yang ada di Pasirian ya, DPC Opsit atau Opsit atau JKPHS. Nah ini jadi nanti hari Sabtu jam 13 Pak Ketua, jam 14 Pak Ketua. Saya mengundang Ketua DPD Orsit, kemudian YPF, juga JKPHS sama Opsit. Ditambah
seluruh jajaran pengurus DPC. Harapannya seperti kados ingkang panjenengan dawuhaken. Sudah saya sampaikan paling tidak ya mudah-mudahan ya bisa sampai 150 bungkus lah untuk makan siang di Huntap. Bisa dapat 5 aku. Ya, kalau di sampun kula pesenaken, jadi perkiraan menurut Mas Andri 20 personil, jadi makan siang di Kamis itu 20, terus malam 20, breakfast pagi 10. Kopi saya bawa sendiri, buah-buahan tadi bendahara PCTAI, DPC Lumajang ampun kula kontak, nyuwune nopo, malah kula nek tiang-tiang biasa nggih pisang Pak terus salah ngoten. Lho ndak karuan pun Pak. Tiang-tiang temen Cepet. Tadi halo. salah cepet. Yo maringi yo sing paling eco ngono kan. Cepet nih Jadi Bu. kalau Ya siap. Yang paling eco ya RPI, Pak. nah, Lah nggih niku. najan pisang kok tak tulisin jabone. Pisang Pak. Mama, pengen di sini. Ya pisang agung mungkin ya, pisang agung dikukus itu enak, asli Lumajang. Tinggal minta yang talun apa yang asli agung. Ada dua pisang agung itu. Pisang gede kalau beliau Pak Kiai. Pisang gede, jadi Aku cilik kok arep kok. ya Masih cilik arep apa? tak ukur aku yang cilik. Sembarang nggak nolak loh ya. Yang kecil pisang Mas Rana. Dek Denny, kira-kira yang dari DPC PCTAI Jember berapa orang yang bisa dihadirkan? Dek Denny, Insya Allah minimal Dedeni. 1 mobil. Duh, satu kok berubah lagi? Nomorku piro rek? Engko dadi loro. 7. Nah, Tadi ya ibu makanya bisa. Pripun Bapak? kalau Lumajang rupanya agak banyak ini. Karena banyak yang ingin jadi pengurus DPC PCTAI Pak Dur. Tadi di grup Iya, ramai. luar biasa. Iya Pak Edi, nanti termasuk dari beberapa komunitas, dari lintas agama, kalau bisa tetap ada Pak. Jadi tidak dominan di warga 10. Berapa? Dede ini berapa deh? Jember Belum, Pak. positif. Nanti kami koordinasikan Iya, dengan iya, rekan-rekan. kan? Iya. Terus ya, apa aku njaluk tolong Situ Bondo, Bondowoso ku ya wong iku ae. Banyuwangi ya kondisinya seperti itu. Sebetulnya kondisi di Tapal Kuda itu memprihatinkan. Makanya ketika Muscap Pak Ketua bisa hadir di wilayah Tapal Kuda, insya Allah ada perubahan. Jadi yang menjadi pengurus DPC PCTAI itu tidak asal comot. Kalau menurut beliau bahwa warga Sidikia itu sekaligus sebagai anggota PCTAI, beliau menyampaikannya seperti itu, tapi kurang didengar oleh warga Sidikia. Nah, tapi nggak pernah berjuang, nggak pernah jadi pengurus, nggak pernah berkontribusi di
TAI. Kemudian ujuk-ujuk ngedang kendaraan langsung minta jadi sopir. Lah ini kan lucu ini. Apa duwe SIM ya gak dijelas. STNA BPKB-nya apa wis apa kurung lah ini. Jadi unik Pak Ketua niki. Luasan ini wonten Mbak Sela. Mungkin Mbak Sela walau Bang, saya nominasikan untuk calon kandidat lah, nanti kandidat ketua. Ini Jangan dong Pak. oh enggak, ini kan sudah pengalaman di apa? Di Litbang ya. Di apa itu? Kok lupa. Apa Mbak Sela? Apa itu Pak? Karena sing di Semarang biyen iku apa itu jenenge? Oh, yang kegiatan TOT. Ya TOT apa itu jenenge? TOT. Yang paling pokok juga itu harus ada dukungan dari bawah, artinya dari pengurus-pengurus di tim, juga dari anggota. Itu yang paling penting juga, karena jalannya organisasi itu tentu tidak bisa berjalan sendiri. Jadi di kepengurusan itu harus solid semua, harus bareng-bareng, serta anggota juga harus mendukung. Itu yang penting. Sementara nih kita Lumajang kula kados DPC Kota Surabaya. Kula dados Dirjen PCTAI. Direktur Ijen maksudnya. Nggih suratnya diketik dhewe, diprint dhewe, dikirimaken piyambak, dibiayai piyambak ngoten. Nah, itu Pak. Nanti katanya tadi sopir kan harus ada kondektur, harus ada kernet, harus ada penumpang juga. Betul, makanya kula kan sudah 12 tahun di Lumajang, berarti sudah 2 periode lebih. Insya Allah menurut ADART yang sudah menjabat 2 kali lebih itu kan sudah tidak diperkenankan lagi untuk menjadi ketua. Nah ini saya serahkan kepada yang muda-muda, ada Mbak Sela, ada Mas Gunawan, ada Pak Sudiraharjo. Pak Sudiraharjo itu pinter Mbak Sela. Pak Sudiraharjo itu seorang guru itu. Guru SMP Negeri 1 Kunir. Dia ahli di bidang traveling, jadi ke PMI-an itu menguasai sekali. Beliau pelatih. Maksud saya, kalau beliau nanti mau dijadikan ini, ketika kita mengadakan perekrutan pandu PCTAI, nah, kita tinggal mendatangkan saja. Yang anti narkoba ada, insya Allah. Terus Mbak Sela ini apa sih istilahnya duduk Litbang sih? Apa deh pelatihannya dulu itu loh? Dulu judulnya kan training of trainer, pelatihan untuk pelatih ya, itu kan tapi judulnya ya. Materinya semua yang di buku hitam, buku jati diri bangsa itu. Ya. Karena kita diterjunkan di Polri, ditambah dengan keprofesian Polri yang dihubungkan dengan nilai-nilai jati diri bangsa. Kebetulan saya tergabung di instruktur itu bersama Pak Mas Hartono kemarin ke Papua Barat. Nah. Niku Pak Ketua, kan kita sudah punya instruktur, Mbak Sela ini sama Mas Gus. Nanti pandunya sudah enak sudah. Iya, iya Pak, potensi banyak di PCTA. Ya, memang harus kita manfaatkan. Iya. Monggo Mas Santri, mana Mas Santri? Dek Deni, gini ya, jadi harinya itu kan hari Jumat. Bapak-bapak pengurus Dewan Penyantun dan pendoa ini hadir itu di Lumajang hari Kamis siang. Saya belum dapat konfirmasi jamnya jam berapa. Nah, maksud saya pada hari itu, terutama Pak Santri,
Harapan saya lebih awal karena kita mesti masang banner, toto-toto yang di balai, gitu loh. Jadi ini perlu bantuannya Mas Denny. Oke, siap. Ya. Ini Probolinggo sudah tak kontak ya nggak muncul-muncul. Terus itu Bondowoso ya nggak ada. Lek Banyuwangi dari sampean apa mau sibuk. Ya ini sudah Pak Ketua, yang tetap ini tambahan desa. Jadi ada saya, ada Jember, Lumajang Jember. Pasuruan sudah tak konfirmasi tadi katanya siap ikut meeting. Tapi nyatanya ya belum. Ya pokoknya siap lah Lumajang. Mbak Sela dibantu ya Mbak Sela ya. Untuk siap. kita ini di organizing komitenya saya. Jadi nanti di samping konsumsi ya, biasanya Pak Slamet itu oke lah urusan konsumsi wes. Jadi Secara yang pemasak Lumajang Sabtu aja Pak kita ya nanti. ya. Terus positifnya nanti setelah pertemuan Pak Ketua untuk lain-lain. Cuman yang kita positifkan pemasangan backgroundnya. Background kan ada toh, ya Mas Santri. Backgroundnya ada kan? Ada. Mas Santri. Ada Pak, ada. Background terus sound system juga dari Gresik ya? Nah ini yang sound system itu dari Gresik bisa. Tapi kalau ada yang dari dekat kan kita enggak terlalu berat Pak. Ya. Mas Denny apa Mas Denny? Oke. Sound system. Ya enggak apa-apa, saya hari Sabtu itu juga mengusahakan Mas Santri. Hari Sabtu ya kita bicarakan. Ya insya Allah ada. Mosok di Lumajang kalau no sound system ngisi-ngisi nampak kedua ya. Maksudku nih, kalau memang terpaksa nggak ada ya dari Gresik itu nggak siap Pak. Jadi Iya. selalu always lah. Tawangannya rek kadung ditunjuk wakil ketua satu rek. Nek perkara sound system teko Gresik perasa aku iki. Kadung ngisi-ngisi nang Ngawi aku iki. Oh, mboten kalau upamaken teng Lumajang, Pak Ketua. Lulusan ya juga mengingat tentang itu Pak, menimbang juga kan kalau dari Gresik mungkin juga membawanya kan jauh, mungkin pakai tambahan kendaraan juga. Barangkali kalau dari Lumajang lebih efektif, efisien, apalagi ada yang nyumbang dari Lumajang itu kan lebih meringankan semua. Gitu. Ya, kita memang kebersamaan ini harus kita jalin yang kuat. Gitu. Oke, tetap saya upayakan. Jadi saya sebagai salah satu pengurus DPD PCT Jawa Timur, kemudian domisili saya di Lumajang, yang dibantu adalah pengungsi Lumajang, yang didoakan adalah pengungsi Lumajang. Kebetulan saya jadi ketua DPD PCTI Lumajang. Jadi apapun resikonya, dimanapun, dalam keadaan apa saja, siap. Ya ngono Mbak Sela ya. Iya. PCTA Indonesia siap berkorban untuk Indonesia Raya. Niku pun 12 tahun yang lalu ya Mbak Sela ya, dibantu betul loh Mbak ini. Jadi pertemuan pada malam hari ini walaupun pertemuan santai ngopi dewe-dewe Mbak Sela, tolong ini nanti dibawa pada rapat hari Sabtu. Ya Mbak Sela ya. Soalnya sing tua-tua saya ini lebih dekat ke usia 70-nya loh. Wong karo Mbak Nur Bukaji wis ndak seimbang aslinya aku iki. Wis ndak seimbang, saya 45 aku wis mendekati 70 kan ndak seimbang. Ya. Ini di mana? Ya wis nek sadar ngono aku ya gak usah ngelingno.
Rupanya sadar diri juga ya. Iya, makanya. Sama dari Temasik baru nang Gresik. Kali nyaking lalaan. Kan dhisik lemai sak motor Mas, padai sik ya. Baru dibutuhkan. Monggo barangkali ada masukan-masukan untuk kesiapan Pak, insya Kalau nggak Allah. salah dari Madiun itu mau ada juga loh rombongan loh. Tadi Pak Wahyu nggak nyampaikan ya. Enggak, Pak Diulur cepet kok. Pak Wahyu belum menyampaikan. Setrap ya. Oke, gua ana wong lur iki ya. Baru nggak bersih ana Udin sampai Suryanto. Jadi intinya dalam doa lintas ini kami dari DPD Jatim itu lebih mengandalkan panitia lokal yang kita fasilitasi itu Dewan Penyantun dan Dewan Pendoa dan Pendoa. Tuh, untuk hal-hal yang di lapangan kita ini mempercayakan 100% kepada Pak Edi dan tim. Karena satu yang paling tahu Medan, yang kedua hal-hal yang berhubungan dengan logistik dan lain sebagainya itu tidak jauh dari lokasi. Jadi dalam waktu yang ada ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 mungkin kita terus bisa koordinasi untuk semakin mengerucut semakin mendekati kesempurnaan. Ngoten Pak Edi. Oke, siap. Baiknya seperti itu. Syukur kalau supaya lebih semangat. Orang Bejijong itu H-3 sudah di Lumajang. Tuh, orang Bejijong saya bawa sejak hari Kamis, Pak. Jangan khawatir nah itu. Saya itu datang sejak hari Kamis, sudah standby di Agung. Udah minggu aja. Mbak Sela, Mas Denny tolong ini dicatat semua ini ya. Ketoknya santai, tapi timnya Pak Edi ini sudah ada siapa, Pak? Apa? Timnya Pak Edi sudah ada siapa saja? Ya, itu masih dirjen sekarang ini. Jadi baru tadi saya memanggil sekretaris bayangan Pak Suhari, saya suruh buatkan undangan. Insya Allah besok sudah di-share dan insya Allah besok sudah dibagikan. Sehingga pada Sabtu itu harus ada kepastian yang bisa saya laporkan kepada terus di DPD PCTAI Jawa Timur, kemudian akan diteruskan kepada Dewan Penyantun. Itu. Pada Pak Ketua. Jadi yang pesanannya Mas Antri kan untuk konsumsi di hotel 20 orang itu Mas Antri ya 20 kali 3. Ternyata harganya itu 22.000 Mas Antri. 22.000 kali 20 kali 3. Oh, lumayan juga, Pak. Iya, itu. Terus nemu yang gratis lumayan sih. Tis. Aku lek perkara gratisan ngono durung iso jawab saiki soalnya durung pertemuan. Dene engko bolo-bolo dari teman-teman dari DPD Orsid, Lumajang, DKPHS, CPS, Dibra, offsetnya siap, yo aku ndak mengganggu pengurus besar. Tuh. Sebenarnya gini loh Pak, meminjam istilahnya sang guru itu kan gitu. Jadi kita itu tidak pernah minta bantuan, wong mau memberi bantuan kok. Minta bantuan ya. Tapi saya yakin kan gitu. Aku yakin nek dulur Lumajang gak mentolo gitu loh Pak.
Ya, nek dirjene iya. Nek dirjene iya. Cuman atas nama pengurus DPD PCTAI sebelum kita sampaikan kepada teman-teman yang di lokal Lumajang, awak dhewe kan kudu siap dhisik Mas ngono lho. Kemudian yang ini Mas, jumlah santunan sudah ketemu berapa Mas? Belum Pak, itu masih terus mengalir, dan nanti saya juga akan menggalang dukungan untuk dana operasional, karena bagaimanapun juga kita juga menyiapkan untuk Dewan Penyantun kan ya Pak, termasuk juga konsumsi dan lain sebagainya. Jadi ini segera saya bikinkan RAP, rencana anggaran biaya untuk doa bersama di Lumajang itu. Baru nanti dalam perkembangannya mana yang bisa dihandle, mana yang bisa diambilkan dari gotong royong, nah itu semakin hari akan semakin tampak. Namun demikian RAP itu harus tetap ada sebagai bentuk profesionalisme dan acuan di dalam penerapan kegiatan di lapangan. Saya pikir itu Pak, ini baru saya susun, termasuk Dewan Penyantun berapa yang bisa hadir, keluarganya berapa, siapa yang ikut di kendaraan bersama, karena akan kita sediakan apa itu namanya high-ace atau elep, itu kan muat 16 orang. Terus ada lagi yang berangkat sendiri dan lain sebagainya. Ini semuanya harus diestimasikan, termasuk penyediaan tempat penginapan di Hotel Agung itu kita booking berapa, yang berdua berapa, yang bertiga dan berempat berapa. Nah ini semuanya harus kita proyeksikan sehingga nanti di lapangan kita tidak bingung, dientong, diirus. Seperti itu Pak Edi, ini sedang dalam draft, semuanya ada di sekretariat Pak. Ya Mas, barusan saya masih booking 10 kamar ya, yang 22, berarti kan 20 orang. Barusan saja saya booking 10 kamar, 22 kan berarti 20 orang Mas ya. Booking untuk Pak. tanggal Pak Edi, dalam aku koncone wedok ijen, aku sendirian yo. loh. Kedua mbek sapa yo. Sampai wis ana sekretaris daerah Jawa Timur DPD PCTAI. Kudu aku loh ya, sing ngomong ya. Lah mulane sampean iku ngene. Oh, Lah sampean gak gelem di hotel ya terus no. teko dina minggu sesuk Ini iki. lho. Aku kan gak ono koncone sendirian. Pasti kan ceweknya cuma aku tok. Ya. Cewek Dewan Penyantun kan sama bapak berarti nanti bukan 10 Pak, 11. Sama Ya, aku saya Bu. minta Sama aku. Tak barengi aku nginep. Sip. sapa bareng sapa iku? Oh, Dedeni ya? Delulu ya? Siap, Enggak, siap. bukan saya, Pak. Jangan Mas Denny, saya. Sampeyan Dek Lulu, iku prospek kening iku. Wong becicong iku. Saya Kalau nono sewengi prospeken ya jupuk telung paket, 5 paket. ya 70 kok. Jadi ini Mas Tantri, jadi kapan ya terakhir bisa memberikan keputusan yang ke hotel itu, yang datang malam, yang datang Kamis. Sementara panjenengan kan mengabari saya kan baru 20 orang. Saya khawatir ini bertambah nih loh Mas. Ya itu dipositifkan dulu Pak, yang 10 kamar itu Pak. Nanti Sudah. kalau itu sudah dipastikan, yang lain bisa kita atur sambil di jalan.
Karena untuk yang bapak-bapak itu kan gampang itu Pak aturannya Pak. Yang penting ibu-ibu sudah dapat tempat. Iya. Yang ibu-ibu kan satu kamar nanti Bu Nur bersama Dek Lulu toh. Bu Nur bersama Dek Lulu. Mbak Sela ya bisa. Ini Satu ya. Sela. loh. Sela. Mbak Sela itu lebih dekat dari Pasirian ke mana? Ke Penanggal, ke Huntang. Mau menyambut Bu Nur saya Pak nanti. Oh begitu, cocok. Oke, Neng sampean sik gelem kopi lah Neng. Gelem lah. Oke. Sing tawane aku tak Oke. iki. Ya wis, nek ngono aku besok tak ngerosing kopi itu, tak siap. Ya itu. Jadi sementara saya booking hotelnya 10 kamar. Kemudian saya usahakan untuk makan siang najan bungkusan ya apa Mas Dewan Penyantun, masa bungkusan pisan Mas? Sebarang Pak di lokasi gempa kok. Iya, ndak mau boleh aku kadang mesen yang khusus itu 50 Mas. Ya. 50 Koordinasi apa, Pak dengan emak-emak JKP nanti bagusnya gimana gitu. Ya. Makanya ini hari Sabtu kan Dek ya. Makanya ndak iso ngei apa jawaban yang pasti untuk konsumsi itu. Tapi kalau yang untuk yang di hotel sudah pastilah, sudah saya pesankan 20 kali 3. Ya pendungannya Mas Andri. Mandar muga dulur-dulur Lumajang iku iso nyukupi iku lho Mas. Dewan Penyantun itu kepanjangan dari Dewan Pemrakarsa. Bila mana suatu daerah Dewan Penyantun datang bersembilan orang loh ini Pak, bersembilan orang ya. Nah, itu keberkahan bagi daerah di mana Dewan Penyantun itu hadir. Itu satu. Yang kedua, kalau di Lumajang dan sekitarnya diberikan atas berkat rahmat Allah, diberikan kemampuan untuk bisa membackup Dewan Penyantun, ya itu syukur. Tetapi kalau memang situasional ini dirasa belum, maka itu menjadi kewajiban DPD Pak untuk membackup. Namun demikian proses ini masih berjalan. Kita belum tahu, belum koordinasi teman-teman di Lumajang dan sekitarnya. Ditawari dulu, karena ini tawaran keberkahan. Kalau memang bisa dikondisikan, maka DPD Jatim sangat mengapresiasi dan senang hati. Tetapi kalau tidak bisa, jangan memaksa. Pemaksaan itu kan sakit. Oh, tenang. Adi. Bahasa ini aku duduk ini bukan bahasa politis sih Mas. Iki bahasa strategi ya sampean. Halus. Yo, tapi Halus. wong podo halusane ya kesentil lah kaya awak-awak. Enggak ya. Iku seperti itu, Pak. Jadi ya kami juga berpikir, Pak. Beberapa kali kegiatan itu ada kegiatannya memang tidak ada anggarannya, tapi berbekal keyakinan setiap ada kegiatan itu pasti anggaran itu menyertai dan itu berhasil baik doa jilid 1, 2 dan jilid 3 termasuk tasyakuran. Ya. Jadi itu yang menjadi keyakinan, apalagi ini doa mengetuk pintu langit bukan hanya dari satu agama tapi lintas agama, dan itu ikonnya PCTA. Nanti semua yang hadir di situ selama persediaan masih ada itu akan kita beri ikat kepala ala PCTA yang kemarin itu kan masih ada.
yang warna merah, yang warna putih, yang warna hitam. Nah, itu nanti biar menjadi ikon tersendiri bagi PCTA. Dan saya kira doa itu tidak lama kok. Paling lama doa itu dilaksanakan 1 jam. 1 jam sebelumnya mungkin ada sambutan-sambutan atau pengarahan-pengarahan dari pejabat terkait di sana, juga dari kita sebagai pengantar sebelum doa. Jadi ini yang lebih penting adalah kita memfasilitasi para pendoa dan dewan penyantun. Beliau kita tempatkan selayaknya beliau Dewan Pemrakarsa, karena beliau mewakili Dewan Pemrakarsa. Jadi titik beratnya itu ada pada doa di lokasi pengungsian. Yang bisa menghentikan dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di Lumajang dan sekitarnya hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, bantuan berupa doa itu tak ternilai harganya. Kalau soal material, banyak dari lembaga-lembaga yang sudah mengusahakan, bahkan itu kewajiban resmi pemerintah untuk memberikan bantuan, CG Dinas Sosial, BNPB, dan lain-lain. Sebagai komunitas lintas agama yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, doa itu urgent kita lakukan. Untuk itu, kita kondisikan bagaimana supaya pendoa ini nyaman. Bagaimana mungkin khusyuk berdoa, tempat istirahatnya tidak nyaman, makannya tidak jelas. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Ngaten Pak Edi. Terima kasih Mas Handi. Jadi gini, akhirnya pikiran ini kan berjalan terus ya Mas. Tanggal 12 hari Senin, saya ini akan bertemu dengan Bu Wabub Mas. Dengan Bu Wakil Bupati, ya Mas. Terus nanti saya akan laporan, akan menyampaikan hal ini. Tentu doa bersama lintas agama itu kan masih asing di telinga kita. Di telinganya orang Lumajang terutama. Tapi saya hari Senin ini tetap akan matur, mudah-mudahan beliau berkenan hadir pada hari Jumat itu. Nah, kalau beliau hadir, kita harus disiplin gitu loh Mas. Kita harus disiplin karena kalau sudah seorang pejabat N2 Lumajang ini hadir, otomatis dibawa kendali protokoler pemerintah Kabupaten Lumajang, Mas Andri. Itu. Kemungkinan kalau beliau, ya Mas, aku ini kok asing di telinga saya tentang doa lintas agama, mendoakan para pengungsi, para korban-korban erupsi Semeru. Aku tak hadir ya wis jam piro lah. Ini tolong saya di randone sampean siapno temenan Mas. Terus dengan random itu kita yang harus disiplin. Saya izin dulu. Izin dulu keluar. Ya, ini sudah teman-teman ke Benteng Pendem sama teman-teman. Oh nggih, nggih Ya. Pak Ketua, nggih. Nggih. Nanti kalau nutut gabung lagi. Nggih. Ya. Ini Pak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kemungkinan besar Wabub. Jawabannya kalau Wabub itu hari Senin sore ya Mas. Wabub ya. Kalau konsumsi dan lain-lain jawabannya Sabtu sore atau Sabtu malam. Ngono Mas. Nah, cuman saya tetap minta kedisiplinan dalam menepati rundown. Itu yang harus dipegang teguh. Jangan soalnya orang birokrasi seperti wakil bupati itu tepat waktu, Mas. Tepat waktu. Ngono Mas Satri. Terus kalau memang ini sakjane Mas. Nah, di rundown itu ada sambutan dari wakil dari pemerintah daerah. Nah, itu tentu jadinya cirinya memang kita betul-betul mau menghadirkan beliau.
di randonnya itu nanti kita cantumkan sambutan dari Bupati Lumajang, dalam hal ini Wakil Bupati misalnya, ngono Mas Andri. Iya Pak. Tentu aku tak koordinasi dulu besok dengan BPBD, aku tak matur. Jadi kalau memang kemungkinan Mbak, kalau saya hari Senin itu matur pada Bu Wabub diterima, kalau misalnya beliau itu berkenan hadir, maka penyerahannya mungkin untuk bantuan itu, untuk santunan itu kita serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati, ini loh Mas. Walaupun di Randon masih tertera kepada BPBD Lumajang. Terus yang kedua harus ada ya kata sambutan dari beliau. Itu nanti terus bergulir Mas. Jadi Randon mungkin sementara apa adanya, jadi masih akan mengalami beberapa perubahan-perubahan. Yang saya minta itu tingkat kedisiplinan. Kemudian yang kedua, mungkin konsumsi kaitan dengan nasi bungkus, karena dapur umum itu menjadi tanggung jawab daripada BPBD yang bermitra dengan PMI. Jadi misalnya BPBD setelah tak koordinasi, oh ya Mas, nasi bungkusnya apa katanya saya, misalnya BPBD ngono Mas ya. Otomatis nanti akan ada perintah dari BPBD kepada PMI untuk menambah sekian ratus bungkus, gitu loh Mas Andri. Nah, jadi masih banyak perbaikan, masih banyak informasi-informasi dari lapangan yang perlu saya sampaikan, terutama kepada Mas Andri. Mas Andri. Iya Pak, jadi sudah bisa ditangkap gambarannya. Intinya DPD PJTA Jatim ini melaksanakan amanah DPP untuk segera menyalurkan bantuan ke Lumajang. Dalam pelaksanaannya DPD Jatim bekerja sama dengan panitia lokal yang dikoordinir oleh Pak Edi Wahono selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan. Ini garis besarnya. Kemudian karena kita hadir sebagai tamu untuk membacakan doa bagi saudara-saudara kita pengungsi yang terdampak oleh erupsi Semeru, maka kita secara tata krama menyampaikan pemberitahuan ke pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Bupati Lumajang. Bantuan seadanya dari yang kami bawa ini kita serahkan ke pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun rundown, kalau memang lobby yang dilakukan oleh Pak Edi ini menemui titik terang, bisa audiensi dengan Wakil Bupati atau pemerintah daerah setempat, pasti beliau akan kita beri waktu untuk memberikan kata sambutan atau pengarahan dan lain sebagainya. Di samping dari tim kita, karena fokus utamanya nanti ada di doa bersama lintas agama. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi, yang berhubungan dengan logistik, saya percaya penuh dengan teman-teman di Tapal Kuda berkoordinasi yang baik. Estimasinya yang ikut doa itu antara 100 sampai 150 orang. Gitu. Untuk pendoa bersama pengurus DPD Jatim itu estimasinya 20 sampai 25 orang. Jadi ini gambaran secara umum. Dan saya siap berkoordinasi setiap saat manakala ada perubahan. Misalnya dalam rundown pertama ini nanti jam 7 berkumpul di titik sumber apa Pak? Jadi
kalau catatan saya tadi kan 5.30 itu kita sudah meluncur ke posko pengungsi, Mas, di Penanggal. Oh, di Penanggal. Jam Estimasinya kan 1 jam ya dari Hotel Agung ke Penanggal. Itu kalau berjalan normal, ya Mas. Berarti nyampe di sana 6:30. Nah, permintaan BPPD tadi jam 7 itu sudah mulai, Mas, karena itu hari Jumat. Jam 7 sudah mulai kita memberikan apa itu menyerahkan bantuan untuk pengungsi itu. Nah, dene kok Bu Wabub itu siap, insya Allah beliau ya akan hadir di situ jam 7 lah, Mas. Jam 7 sampai 7:30, begitu. Setelah selesai di situ, kita jangan lama-lama di mana, di posko. Ya mungkin 30 menit lah, Mas ya. 30 menit cukup, kemudian perjalanan ke atas kita anggap 10 sampai 15 menit. Ya kan duduk-duduk nyantai-nyantai dulu, katakan di sana jam 30 menit. Berarti sudah jam 8, Mas. Jam 8 baru kita buka, kita mulai. Ya, dan lain sebagainya, kita beri waktu antara 1,5 sampai 2 jam lah, Mas. Berarti kan sudah jam 10, Mas Santi, selesainya. Iya, iya Pak Edi. Jadi gini, jam 7 sudah nyampe di Penanggal. Ya, di Penanggal jam 7 kita menyampaikan bantuan sampai jam 7.30. 7.30 ini naik ke Sumber Buntap, Sumber Mujur. Ya, 7.30 sampai 7.45. 7.30 sampai 7.45 ini sudah mulai kita laksanakan acara pembukaan. Ya, Mas, jam 7.45 mesti masih duduk-duduk santai, toh, Mas. Kalau jadi pembukaan jam 8. Pembukaan seremonialnya jam 8 ya Pak ya. Jam 8. Ya. Dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya 15 menit. Sumpah Jati Diri Bangsa. Ini 15 menit ini sudah Indonesia Raya plus Sumpah Jati Diri Bangsa. Kemudian sambutan panitia. Nah, dalam hal ini Pak Edi selaku koordinator kepanitiaan dari DPD, latar belakangnya apa tujuannya, dan lain sebagainya, yang menceritakan alasan atau yang menjadi tujuan dari acara kita. Setelah sambutan panitia, nanti baru sambutan pejabat yang berwenang setempat. Kalau ada wakil bupati, ya wakil bupati. Kalau nanti instansi itu tidak ada, ya camat, Pak Camat. Bukan Mas, Ketua BPPD. Oh iya. Kepala BPPD. Nah ini nanti sifatnya kondisional nanti Pak. Yang jelas kalau ada pejabat yang tertinggi, itu yang kita dahulukan. Ya. Jadi sementara dari permintaan Randon tadi, susunan seperti itu ya Mas? Nggih, Pak. Urusan adat dan tidak itu urusan nanti. Pokoknya randonnya disusun seperti itu tadi. Siap, randonnya akan saya susun secara normatif sebagaimana layaknya sebuah kegiatan yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Ya. Baru nanti ada atau tidak di lokasi itu kondisional. Siap. Nah, tugas teman-teman di Tapal Kuda adalah mempersiapkan sarana dan prasarananya, di samping tetap koordinasi dengan DPD Jatim. Karena DPD Jatim juga akan mempersiapkan sarana dan prasarana Dewan Penyantun dan Dewan Pendoa agar bisa sampai di lokasi pada hari Kamis. Sehingga beliau bermalam, paginya semuanya fresh, dalam keadaan segar, dalam keadaan penuh rasa percaya diri untuk memohon kepada Tuhan
agar bencana ini segera berakhir, karena setiap hari selalu ada. Terakhir tadi saya dengar ada letusan lagi, ada gempa lagi ya Pak? Ya. Nah, jadi dalam doa itu juga tersirat permohonan permohonan ampun kepada Tuhan. Barangkali kita ini terlalu cinta dunia, melupakan Tuhan, terlalu cinta diri, melupakan alam, dan lain sebagainya. Fungsi pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman mungkin belum bisa kita terapkan. Itu kita jadikan momentum untuk munajat permohonan ampun. Lalu setelah permohonan ampun, kemudian dilakukan dengan bermunajat, berdoa agar bencana yang menimpa Indonesia ini segera berakhir dan saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Seperti itu Pak, gambaran peta besarnya seperti itu. Itu Pak Edu. Oke, terima kasih. Terus begini, Mas Santri, untuk Dirijen Lagu Indonesia Raya, kemudian Jati Diri Bangsa, ini diserahkan ke panitia lokal ya? Oh iya Pak, iya Dirijen itu Bululu itu sudah luwes itu Pak. Wingi nggone Taman Makam Pahlawan itu, wah ini Dirijen nasional ini. Tinggal Mas Budiono nanti dalam mengeksposnya menjadi sebuah showbiz berita itu. Ya, tugasnya Suara Alam 10 ini, ngawal PCTA. Biar positif, Dirijen dulu ya, Deni ya. Siap. Nah, ya, tolong Sela dicatat itu, Mas Deni, Deni, tolong. Jadi Dirijennya Bululu ya, Sumpah Jati Diri Bangsa Mas Deni. Pasangan ideal. Ya wis. Ya apa? Bayarannya Pak cek angel Pak, transfernya satu rekening Pak. Oh, betul. Iya. Siap. Kami rasa kita memberikan penghormatan untuk saudara-saudara kita tuan rumah. Itu menurut kami Bapak. Ya. Monggo saya serahkan sepenuhnya ke Pak Edi. Mbak Sela, siapa yang bisa ditugasi untuk pembacaan Jati Diri Bangsa? Pembacaan Jati Diri Bangsa, saya siap. Oke. Ya, nanti kan ini untuk panitia lokal ini kan belum dibentuk. Kita akan menunggu juga hasil keputusan hari Sabtu. Ya. Ya, untuk rundown secara ini kira-kira kapan kita bisa nerima ya Pak? Nah, nanti malam sudah bisa nerima ini. Selesai Zoom saya kerjakan, sudah bisa saya kirim. Oke, gerak cepat, nggak pakai lama. Iya. Ya, jadi gini, Mbak Sela, setelah rundown nanti terkirim ke saya, nanti akan saya share di grup PCTI Lumajang. Cuman untuk catatan sekarang Dirijen Indonesia Raya dulu, pembaca Sumpah Jati Diri Bangsanya Mbak Sela. Itu catatan sementara gitu. Wis Mas, dan mana ya? Setelah itu kan laporan panitia. Ya. Orang ketua panitia baru sambutan. Terus sambutan dari Mas, Ketua DPD PCTI Jawa Timur. Itu kondisional Pak. Jadi sambutan Ketua DPD Jawa Timur itu sebagai sambutan pengantar doa. Jadi gini Mas, ojo ngono Mas. Jadi setelah laporan ketua panitia, langsung berikan sambutan kepada Ketua DPD PCTI Jawa Timur Mas. Baru sambutan pejabat setempat. Baru nanti doa bersama. Mana Mas? Oh, siap. Berarti biar tidak double ya, tidak panitia penyelenggara dan ketua DPD ya Pak. Cukup satu saja. Enggak, laporan ketua panitia itu kan saya. Kemudian mari ngono
sambutan Ketua DPD PCTI Jawa Timur, Mas. Oh, Pak Edi ini laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Nggih, nggih. Nah, Paham. baru nanti pejabat. Siap. Pak, setelah itu baru doa bersama. Mas. Cuman ada interval waktunya harus ditoto. Kalau saya memberikan laporan kurang menit, apa 10 menit, apa 5 menit, itu loh Mas. Kemudian Pak Pur juga gitu, ditoto, mungkin bisa 10 menit. Nah, kemudian kepada pejabat setempat, nanti aku ya omong-omong, ada waktu 30 menit, apa piro, Mas. Siap. Itu estimasinya Ketua Panitia 10 menit, Ketua DPD 10 menit. Pejabat 25 sampai 30. Ya. Pendoa itu nanti masing-masing 10 menit kali 9 di 90 menit 1 jam setengah. Mas, wis ketemu. Yeah. 2 jam toh Mas ya? Ya, itu sudah efektif 2 jam, Pak. Iya, pas ketemu Mas. Okay. Baru acara ditutup dengan ramah tamah. Nah, itu. Ya, Mas. Makan siang belum saatnya, makan pagi sudah lewat. Maka ya. bahasanya ramah tamah. Ya. Gitu loh. Oke. Saya rasa itu Mas ya. Saya rasa itu ya. Terus Mas Budiono ini yang meliput ya nanti ya? Ya, insya Allah siap. Oke. Juga Pak, didapatkan tugas dari Bu Nawang untuk nanti membawa pendoa Pak Simanung Kalit itu yang dari Katolik itu Pak. Ya. Pak Simanung Kalit itu dari Protestan, Pak. Protestan, nah, ya aku urung takok Pak. Ya kira-kira Kristen ngono lah. Aku tak tanya lagi. Kristen yang ono loro, Pak. Katolik sama Protestan. Nah, ini kalau boleh tanya Pak Yanti, untuk yang pendoa Pak Simanung Kalit itu datangnya hari Kamis atau gimana Pak? Atau... Nah, ini kita koordinasi dengan Bu Nawang atau Pak Aristofan. Bagi yang datang hari Jumat, hari Kamis, no problem. Tapi bagi yang datang hari Jumat, itu mau tidak mau di lokasi harus sampai jam 7. Saya informasikan seperti Romo Salam. Romo Salam Raharjo itu berangkat hari Jumat. Beliau berangkat jam 3 dini hari. Jadi itu soal teknis. Kalau yang berangkat hari Jumat, estimasinya jam 7 sudah harus di lokasi. Tapi bagi yang datang hari Kamis, ini kami menyediakan hotel Agung sebagai tempat transit dan istirahat. Ngaten, Mas Budi. Yes, siap. Nanti Pak Santriaji tolong dikirim share lokasi ya. Tak pelajarannya kita butuh waktu berapa lama gitu. Nanti kan bisa koordinasi untuk dengan Bu Nawang dan Pak Pendeta nanti. Siap. Siap, saya siapkan semacam proposal. Proposalnya Mas, termasuk rangkon dan surat-surat yang melengkapi sehingga Pak Pendeta nanti bisa mempelajari. Ini suratnya kepada Bupati, ini randonnya dan lain sebagainya. Saya kirimkan secara lengkap proposal doa lintas agama dan bantuan kemanusiaan PCTA Jawa Timur. Ngaten, Mas Budi. Iya, siap. Sudah dipahami. Ya. Ada lagi Pak Edi yang perlu kita bicarakan? Sementara itu mungkin Mas. Yang jadi nek banyak-banyak kok kakean. Jadi sementara itu kita kan nanti komunikasi terus ya. Komunikasi terus sampai dengan H-1 dong. Ya. Ya, Pak. Yang kita harus positif itu mulai hari Sabtu sampai Senin itu harus sudah matang itu loh. Oh ya. Ya. Kemudian random ya mudah-mudahan malam hari ini bisa terkirim sehingga saya besok bisa berkoordinasi lagi dengan BPBD. Kemudian hari Senin saya akan sampaikan juga kepada BPBD bahwa saya hari Senin ketemu dengan beliau, Wakil Bupati. Terus saya punya orang dekat dengan beliau, Mas. Lebih dekat dari saya. Biasanya di WA ngono. Biasanya di WA itu bisa nemu jawaban, Mas. Mudah-mudahan besok bisa. Iya, Pak.
Ya. Terima kasih sebelumnya dan jangan khawatir, segera setelah Google Meet ini rundown saya selesaikan berikut pernik-perniknya yang berhubungan dengan perizinan atau pemberitahuan ke pemerintah daerah setempat. Sementara itu Pak Edi bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan teman-teman di lokasi di wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya. Mungkin ini Bu Nur ada sesuatu yang perlu disampaikan sebelum pertemuan diakhiri, Bu Nur? Halo. Paling pesan kopi paling, Pak. Dijanjeni Pak Edi kopi apa Pak? Robusta ya Pak? Excelsa. Oh bukan Excelso, Excelsa. Excelsa atau Robusta atau Tugusari. Tidak ini kenal Tugusari ya sampean? Kopi Tugusari. Oh kenal. Oh, burung. Kopi Tugusari. Ya. Pokoknya kopi Lumajang tak anggap Tugusari ngono Pak. Tutup Mas, ada banyak macam. Iki kopi lereng Semeru ini Mas. Aku milih ide. Ada masem-masemnya enggak? Kalau yang Excelsa, yang rasa nangka itu ono asam agme. Ya. Kalau yang Robusta biasa. Nek sing Tugusari sik mentah iku ono 2 kilo gurung tak roasting. Ah, itu di roasting Pak, di Soning Hotel Pak. Ya. Buat jagungan Pak. Siap. Ya. Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan itu akan dibebankan ke APD. Ya. Itu kan Pak. Minimalnya 10. Kalau ada. Hari itu minimal 10, 20 orang sampai 25 menurut Pak Santri. Ya. Jadi apa kayak Noristan. Ya Mas Santri, saya kan ini mumpung ada anak saya yang pengelola hotel Mas. Jadi aku sementara positifkan yang 10. Cuman kayak Noristan kira-kira antara 5-6 orang. Berarti tambah 3. Sing isi sak kamar kita lu ono. Oh, ada ekstra bed Mas tambah 50.000. Kalau satu kamar 3 orang. Nanti. Iya, gampang itu Pak. Ya wis. Organisasi ini besar loh Pak. Jawa Timur loh Pak, DPD loh Pak. Sampai ojo ngono kok. Mas dungakno ae aku cek lancar ngono ae. Kira-kira misal aku dibantu teko Jember, teko Banyuwangi, situ Bondo-Bondo Probolinggo iku wis ya iku jare istilah wong Lumajang karo Madurane porak semangka ngono aku ya rada lumayan Mas. Iku Mas. Iku Mas Jengner wis muncul Mas. Kok ngantuk ruane. Bukan gitu. Tadi kan teman-teman DPD itu kan sempat kecil hati loh, kecil hati. Ini terus piye. Ora piye. Ini organisasi besar, tingkat provinsi, maka berpikirnya harus besar. Dan saya yakin berkat rahmat itu mengalir kok. Betul. Sudah, nanti kalau ada apa-apa yang tidak bisa selesaikan, biar sekdanya yang turun. Saya bilang gitu. Nah, tapi setelah saya turun, yang saya telepon bejijong, Pak. Ya apa, Wani? Oh ya wes, tenang saya, Pak. Ya. Nah, itu kan yang off the record itu kan kontak bejijongnya, Pak. Ya. Jangan sampai lepas dari genggaman tangan, Mas. Temenan. Ya. Ayo Wis dalam. Sebelum diakhiri, adakah sesuatu yang perlu disampaikan Bu Nur terkait dengan Dewan Penyantun? Sik Mas, sebelum kepada beliau gini Mas. Jadi setelah Zoom, habis ini akan saya share kepada beliau lagu lawas Mas. Aku senengane dhek wis bengi maaf Bang. Kula tasik rapat Zoom di DPP. Cuma ya sempat karo nyetel lagu sing tak kirimno lho Mas. Karku sebagai teman menjelang tidur ana lagu-lagu sing slow rock ngono kan ya rada enak. Tadi habis ini ya tak kirimi maneh lah Mas lagune Ari Lasso ta sapa ngono. Pokoknya aja lagu aku begini kok begitu sama saja loh Pak. Monggo. Oke. Dibongkar Bu Haji.
seputar Dewan Penyantun dan Dewan Pendoa. Ini teman-teman yang di Tapal Kuda ingin mendengarkan. Semanggakan Bu Hajah Nur Hamimah. Monggo. Putar Dewan Penyantun itu berapa orang ya? Malang bagaimana Pak Budi, siap ya? Oke, insya Allah siap dikondisikan kalian Bu Nawang dan Pak Aris. Sepertinya seperti biasa masih tetap itu Pak Santri. Namun nanti untuk kursi itu ojo dipres-pres nemen rek waduh. Karena ada ibu siapa itu istri-istrinya itu kan ikut toh. Mungkin apa itu ketambahan doa yang dari Islam juga ya. Pasuruan nanti tak ngecek habis ini. Aku nunggu sandali Pak Edi ya gak apa-apa. Oke, sampai ke Pak Edi. Pak Edi. waktu SIM sampai ini so apa pelerak-pelerek ngene piye to. Dadi membuat lama untuk tidak bisa tidur model ngono iki. Mas Denny, Mbak Sela, Mas Budi, ya harap maklum, makanya sak mono-mono itu lucu-lucu nih arek. Tapi kadang-kadang milenial itu menyesuaikan itu agak sulit. Maka Pak Santri yang antara milenial dan generasi old ini yang menyambungkan, gitu loh. Kayak Pak Edi, Bu Nur itu kan. Sri Mulat itu kan bisa tertawa ngakak-ngakak lah, yang muda-muda lucu nih neng di Sri Mulat. Yang muda-muda apa itu stand up komedi itu bisa tertawa lepas. Nah, bagi yang tua-tua itu lucu nih neng di, jadi ini dipertemukan. Pak Santri yang nemukan gitu loh. Memang lucu-lucunya, jadi harap maklum ono ngono nih ya. Nggih, Pak, siap. Saya juga terbiasa dengan tim yang semuanya sepuh-sepuh. Ceweknya saya saja dan yang paling muda. Jadi insya Allah udah terbiasa ini dengan guyonan yang sepuh-sepuh. Awalnya saya enggak biasa. Aku tak biasa. Tapi semenjak ketemu Bu Haji itu jadi biasa. Lagunya pancet Mbak Sela. Lagu lawas ya, Bu. Rayuan Maut. Mas Budiono, tolong salam kepada Bu Nawang ya. Oke, nanti saya sampaikan Pak. Ya, Apa yang itu kan masuk di ini timnya UKP, Organisasi Kepemudaan dan Peranan Perempuan. Sebetulnya ini sudah saya undang tadi di grup itu. Harapan saya malam hari ini beliau juga bisa ikut Zoom meeting. Sik, kepengin krungu suarane wong Jember, nek sing lanang aku wis biasa krungu, karo sing wedok saiki. Halo. Nah, Halo. loh. Ayo ini ada ini. Saya enggak pakai jilbab. Apa? Ya wis kaitannya karo dirjen mau karo ngudeke kopi. Kalau saya siap kopinya sama ini. Siap. Gula. Ya. Terus godok karo tolong Deden ya dibawakan termos. Oke. Siap. Tukang udek Terus, kami siapkan. Cangkir jadul. Kurang. Cangkir jadul. Cangkir. Lorek ta, Pak? Jadul. Lorek. Cangkir jadul sing biasa itu pegangan towel itu loh. Nanti dicarikan. Ya wes, monggo sampean komentar. Ya berekor aja, Pak. Iya wes. Siap. Saudara-saudara sekalian, ini ada Bapak Sudarto ini dari media ini. Dari tadi monitor. Assalamualaikum, selamat malam Pak Darto. Salam kembali semuanya. Darto, selamat malam. Halo, nggih. Niki
Nggih, ini memang sudah malam, jadi ya Kameranya selamat dinyalakan Pak malam. Darto, Bu Nur ingin Nah. lihat. Sampean ini wanine nek nggo meeting. Nah, ini aku ngelihat menyimak dari tadi Pak Edi, terutama kalau ada Bu Nur dan ditambah satu cewek atau dua cewek, wah rame ini Pak Edi. Aku seneng lihat Pak Edi. Sumringah. Ngono ya, Mas. Aku berketiga, Pak. Sama-sama berketiga. Ini loh Mas Darto. Nek uang ngomong aku tentang bubur ketiga, bubur keempat, bubur kelima, biasa Mas. Dalam waktu seminggu dia ketularan. Biasa ngono. Dia wis tak konsumsi bisa. Hati-hati ngomong. Tapi jangan lupa pesannya si Mbah saya tuh dulu pesen mumpung si iso seneng no, ngono kadung gak iso seneng wah repot koyo Mbah iki lho. Duduk Mas Darto. Lek sing lek ngomong karo wong Lumajang kan kudu ana hati-hatine. Ngomong iya iku kedadean. Nek ngarani awake dhewe sing keceblokan ngono Mas ya. Itu satu yang pasti, Pak. Doa buruk itu tidak akan terkabulkan. Aku nggak pernah mendoakan buruk. Lah aku lagi diprasangkai, iku langsung Mas kontan ngono lho Mas. Dina saiki kaya kumpul jejer bojone kaya yo besok iku werit Mas ngono lho. Pak Darto iki lho Pak Darto. Wani ini kok nek Zoom tok. Apa saya? Terus gimana? Ojo buka. Kameranya Pak Darto, Bu Nur lo pengen Iya, ini sudah kelihatan kok Bu Nur. Dari sini senyumnya sudah nampak, senyum yang bahagia. Sampai ini nakalan Bu, Pak Darto nakalan. Iya, Bu Nur ini penggiranya banyak sekali penggira Bu Nur. Ini yang satu tadi cewek dari mana itu Pak Edi? Dari Lumajang. Yang sebelah kiri Mbak Sela. Itu dari Lumajang. Sebelah kanan atas itu Mbak Lulu yang berjalan dengan Mas Denny. Sebelah kiri atas itu dari Mbak Jijong, maknya. Maknya. Kalau ini yang disebutkan tadi Mbak Lela kelihatannya belum pernah ketemu. Itu instruktur Benlat itu Mas. Oh iya. Pak Sela itu instruktur Benlat. Biasanya sama Mas Gus Hartono. Beliau itu sudah pernah dikirim ke Papua, kemudian di mana di Polri itu. Mbok takono dhek ben lebih jelas. Berarti banyak sudah ini jam terbangnya sudah lumayan tinggi loh. Loh, instruktur Mas. Iya, wong jane manuk. Jam terbang mana apa Bu Nur sebutkan yang jelas Bu Nur, mana apa? Kesatria Garuda ini Pak. Sampai 9:30 kok ngomong manuk gitu. Tadi loh kayak manuk katanya. Bu Nur barusan bilang kayak manuk. Bu Nur tadi bilang gitu. Manuk apa nggak dijelas no? Manuk perenjak mi berngulon. Nek arep ngejak ya sing alon-alon. Masuk Pak Santri. Kartolone metu. Ada kae. Bahasa Surabaya metu. Iya, halus Pak Santri itu harus main. Nggih Pak Darto, besok untuk Pak Darto ikut rombongan Dewan Penyantun Pak. Nanti kita kondisikan titik kumpul pertama di Mejijong, titik kumpul kedua di pintu keluar Bungurasi, sehingga yang dari Surabaya dan Sidoarjo bisa di situ langsung kita langsung kita transit situ Pak. Nanti yang bawa kendaraan dari saya Pak, biar Bu Nur ini tidak pusing 7 keliling untuk mencari kendaraan. Jadi kita bawakan HIS dari sini langsung menuju Mejijong jam
7 atau jam 8, nanti kisaran jam 9 nyampe Bungurasi. 3 jam kemudian atau 2 jam 30 sudah sampai di Hotel Agung Lumajang. Itu juga nanti ada randonnya Pak, randon perjalanan untuk teman-teman Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya yang bersama Dewan Penyantun. Nah di lokasi nanti ada randon lagi tentang kegiatan. Jadi Pak Darto ini media, juga Pak Budiono juga media. Saya kira dengan banyaknya media yang meliput akan menjadi berita yang sangat bagus untuk PCTA sebagai trade merek doa lintas agama. Nah, harapannya ke depan doa lintas agama itu menjadi simbol dari PCTA sehingga siapapun yang ingin melaksanakan acara tersebut yang ada hubungannya dengan lintas agama, teleponnya cukup 1, PCTA. Itu loh, itu sudah branded yang melekat. Lintas agama adalah PCTA, PCTA adalah lintas agama. Agama. Halo, Pak Darto. Siap. Ye, mantap ye. Mantap. Mantap. Ya mungkin juga perlu saya Mantap. Saya sendiri kan memang tergabung dalam relawan YouTuber, yaitu juga kita sebetulnya relawannya 38, cuman selama ini yang aktif channelnya 16. Jadi nanti terkait dengan kegiatan apapun di PCTA yang ada, tetap kami share ke grup. Nanti dari 16 channel misalnya nanti akan menayangkan, termasuk 17 dengan saya. Itu nanti yang di grup relawan YouTuber, yang di WA, yang di Telegram itu juga ada 38, itu mungkin sekitar 25 channel. Ya harapannya nanti memang kan daunnya Pak Yai nanti bisa sampai lah, memang kan sudah saatnya Sidikiyah mendunia, ya kan media termasuk PCTA ini wajah luar ya harus suarakan, karena selama ini yang terjadi di lapangan memang kadang-kadang juga betul kata siapa Pak Edi, itu juga masih dipandang sebelah mata oleh orang kita dalam, orang-orang sendiri gitu. Cuman kan ya semua perlu diperjuangkan, semua pasti butuh proses. Itu informasi dari kami. Ya, Mas Budi, Pak Darto, dan teman-teman yang lain. Ini harapan ke depan ini luar biasa besar pada PCTA. Dan kabar baiknya, PCTA ini sudah bukan belum dan bukan akan, tapi sudah mulai mendunia. Saya punya link-link di beberapa negara yang setiap kali panjenengan itu membuat konten, itu selalu saya share ke sana. Ada teman yang di Australia, teman sekolah saya itu ada yang menikah dengan orang Australia, ada di Perth, ada di Calgary, ada yang di Inggris, ada yang di Hong Kong, ada yang di Kanada. Teman-teman Bunur di Timur Tengah itu juga banyak. Nah, ini semuanya melink. Linknya itu ke sana. Sehingga PCTA ini ke depan, terutama teman-teman media, tolong dikemas secara profesional mungkin, diedit yang bagus, kualitas suara, dan narasinya. Karena apa? Karena kita sudah mulai dilirik oleh dunia. Dan Ki Purbo sendiri, Ki Purbo itu adalah orangnya UNESCO. Beliau biasa diminta untuk membuka situs-situs purbakala di 19 negara. Otomatis beliau juga ngeling ke 19 negara. Jadi soal kita ini masih belum connect dengan internal, itu hanya soal waktu. Kenapa? Karena yang bicara Dewan Pemrakarsa. Dari Dewan Pemrakarsa otomatis pelan tapi pasti akan berimbas kepada organisasi kita di internal. Jadi itu hanya soal waktu, memberikan kesempatan kita untuk belajar berkomunikasi. Sebab tanpa ada komunikasi yang baik, seperti mengedipkan mata pada seorang gadis di ruangan gelap, gitu loh. Seandainya ini ruangan gelap, Bu Nur itu tidak tampak, saya berkedip sampai pegel, nggak ada reaksi apapun. Maka ruangannya harus dibikin terang benderang, secerah hati kita malam ini.
Nah, kalau Pak Santri bicara sudah kayak pujangga nanti. Ada yang kelepek-kelepek sudah. Ngoten lho Pak Darto. Ini yang perlu saya tambah garis bawahi bahwa yang perlu diketahui oleh kesemuanya ini kan apa yang saya rasakan puluhan tahun hanya beberapa bulan ini saja yang saya terasa sebagai media itu kelihatannya hanya sepele, nampak untuk meliput dan mencari berita. Namun karena sehubungan dengan adanya persoalan yang kita alami bersama, yaitu masalah Mas Bekti, dalam penuh dengan perjalanan sidang awal hingga akhir, itu perjalanan yang saya hadapi itu ya yang dekat dengan saya Surabaya itu sudah tahu semua. Ada artinya banyak teror-teror, banyak hal-hal yang nggak enak di saat-saat mau masuk mulai dari persidangan atau masuk di lingkup PN itu perjalanannya saya sendiri merasakan hal yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan apapun PCTAI ini nampaknya juga masih ada embusan yang berkaitan dengan persoalan kasus-kasus yang saat ini masih banding gitu loh. Nah, sehingga dalam sisi perjalanan ini masih ada sekelumit kadang tuh SMS atau apa yang nggak enak gitu loh. Jadi ya gimana pun itu sudah konsekuensi risiko dari seorang menaikkan berita itu pasti mendapatkan hal seperti ini yang saya alami selama ini. Cuma ya jauh-jauh puluhan tahun saya meliput menaikkan itu tidak ada teror-teror, tapi ya semenjak ada persoalan mulai 7 Juli dan seterusnya, ini secara pribadi kelihatannya sebagai orang media itu hanya cukup meliput. Yang baca itu nggak tahu perjuangan untuk mencari bahan yang diliput itu karena ada lawan gitu loh persoalannya. Jadi ya itu tadi kita mempersiapkan diri pada saat-saat yang sudah saya lewati menghadapi lawan yang nggak diketahui itu lawan mana, itu kawan mana nggak tahu, karena ya satu murid sebelumnya gitu loh. Itu ini ada dampak-dampak perkembangan termasuk saya masuk PCTAI ini ya dikit banyak ya ada, cuma saya nggak pernah cerita itu kok terjun ke PCTAI ini Pak Darto merambat ke situ itu udah banyak. Mak ya saya nggak perlu cerita itu, biarlah sampai mana orang itu yang meneror saya, nggak senang dengan saya, itu yang saya alami saat ini. Karena perkembangan organisasi yang ada ini dulunya baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi sehubungan dengan adanya 7 Juli dan seterusnya itu kelihatannya ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk ngerewok itulah. Gimana? Itu Pak sementara. Nggih Pak Darto, jadi bisa dimengerti dan setiap perjuangan selalu ada tantangan Pak, dan setiap tantangan selalu ada peluang. Seperti kata Jack Ma itu adalah tantangan adalah peluang bagi kita. Jadi kita jangan takut dengan tantangan, karena dari tantangan itu menumbuh kembangkan kekuatan, dari kekuatan itu menuju satu keberhasilan. Dan PCTA akan tampil di garda depan untuk mengemban amanah apa yang diinginkan oleh Dewan Pemrakarsa dan apa yang diinginkan oleh kita semua. Jadi tetap semangat. Kalau ada apa-apa, hal-hal yang sifatnya urgent, sifatnya membahayakan dan lain sebagainya, jangan takut-takut, jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan sesama teman pengurus. Kebersamaan adalah merupakan modal awal kita untuk melangkah. Kebersamaan itulah yang kita kenal dengan Yadungohi Halal Jamaah. Kita saling bergandengan tangan, seiring selangkah untuk mewujudkan cita-cita yang mulia menuju Indonesia Raya, bukan Indonesia saja. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bu Nur, Pak Edi, Mas Budi, Mas Denny, Mbak Lulu, juga Mbak Sela, juga Pak Darto,
jam menunjukkan 9.45. Ini kalau di wilayah Tapal Kuda sudah larut malam karena mendekati Indonesia bagian tengah kan. Dekat itu perbatasan, jadi kalau di Indonesia Barat sih mungkin masih sore. Maka dari itu tidak terlalu larut malam. Pertemuan malam ini segera kita akhiri. Sebagai penutup closing statement kami persilakan Pak Edi Wahono. Monggo Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Santri atas segala masukan, kemudian persiapan-persiapan kita untuk tanggal 15 Desember ya 2022, yakni dalam acara memberikan santunan kepada pengungsi erupsi Semeru yang sekaligus adalah doa bersama lintas agama. Ini memang kedengarannya sangat asing, justru dengan asingnya yang kita dengar itu, nanti ini akan menggelegar bahwa doa lintas agama, sebagaimana yang disampaikan Mas Santri itu, menjadi branding khusus bagi BCTA Indonesia. Itu segala masukan dari semuanya, Mas Santri, Bu Kaji Nur Hamimah, kemudian Pak Darto, Mas Denny beserta D. Lulu, Mas Budiono, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada sesuatu hal sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, tolong kami dikabari. Mungkin kurang ini, kurang itu, mumpung waktunya masih cukup panjang. Pak, insya Allah itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, walaupun kita bertemu dalam Zoom meeting ini, namun tidak mengurangi arti daripada pertemuan yang sesungguhnya. Secara itu, selamat malam kami sampaikan. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semuanya. Pertemuan malam ini kita tutup. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.